Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam siang hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkumpul kembali dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana semestinya kita lakukan setiap hari. Anak-anakku yang saya banggakan, alhamdulillah semuanya sehat-sehat semua. Saya lihat wajah-wajahnya sehat-sehat. Tapi wajar ya, kalau ini kan pada siang hari tentunya rasa ngantuk itu hal yang wajar. Gitu. Oleh karena itu, kita senam sedikit. Tapi sebelum kita mulai senam, coba posisi duduknya dicari yang nyaman. Posisi duduknya kita cari yang nyaman. Kalau nyaman nanti kan enak, tidak ganggu ketika menggerakkan badan dan sebagainya. Baik, mulai silakan diikuti arahan yang dari Bapak. Yang pertama, coba tangan kita rentangkan semua. Kita rentangkan ke kiri dan ke kanan, ke kiri. Kalau rasanya leher itu bunyi-bunyi ya, tek-tek seperti itu. Ya, itu menunjukkan kita olahraganya masih kurang. Ada Muhammad Haika, Ali Faksi, ada Fatima, ada Muhammad Farid, ada Bujana, ada Nur Hamidah Fanca. Sebelum kita masuk materi pembelajaran, baiknya kita berdoa ya. Tadi karena saya sudah melakukan absen, sekarang kita berdoa karena sudah hadir semua. Silakan Ketua kelas memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Arif. Terima kasih Haikal sudah memimpin doa. Kita paham betul bahwa doa itu adalah permohonan kita kepada Yang Maha Kuasa Allah supaya kegiatan kita ini jalan baik. Mudah-mudahan sudah kelihatan semua ya. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Mata pelajaran kita adalah pemrograman dasar. Topik yang mau kita angkat hari ini adalah algoritma pemrograman. Jadi kapasitas sehari-hari ya. Yang berikutnya kita nanti membuat program menggunakan flowchart. Yang pertama mencontohkan alur logika pemecah masalah kehidupan sehari-hari. Balik terakhir menggunakan alur logika pemrograman komputer. Nah, kita mulai masuk nih, ke apa sih sebenarnya algoritma itu? Algoritma itu secara umum ya, kalau secara umum kita dari sisi yang kita baca ini, algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Algoritma perjalanan kita dari rumah ke sekolah. Mudah-mudahan ada yang sama ya, naik motor ke sekolah. Kalau kita lihat seperti ini ya, kita dari rumah, terus keluarin motor. Kita ternyata nggak bisa langsung ke sekolah, harus melalui Ragunan dulu. Dari Ragunan naik motor lanjut ke Blok M, dari Blok M baru nyampe ke sekolah. Itu algoritma perjalanan. Jadi algoritma ini mempermudah kita menyelesaikan sebuah masalah dengan mengurutkan langkah-langkahnya. Nah, algoritma itu ada juga penyelesaian masalah. Jadi kalau ada masalah kita harus punya solusi dari masalah itu. Makanya saya contohkan di sini ada gambar ketapel yang biasanya kita belok ke kiri, tapi karena satu dan lain hal tidak bisa ke kiri, kita ke kanan. Ya. Jadi algoritma pencabangan ialah suatu kondisi pilihan jika kondisi terpenuhi maka pernyataan satu dan sebagainya. Kita ambil contoh nih. Saya yakin semuanya tahu tentang ini. Ketika kereta api mau lewat,
kenapa perlintasan mobil harus ditutup? Nah, tapi kalau seandainya ini tidak dilakukan, umpamanya kereta lewat, mobil lewat, ada potensi terjadi kecelakaan. Ada flowchart, nanti kita ulang teorinya. Ini mulai. Terus ini input. Ini simbolnya ya. Terus ini jika X lebih besar dari 10, artinya kan udah pertanyaan jika ya. Kalau X lebih besar dari 10 apa? Kalau tidak lebih besar dari 10 apa? Oke. Oh ya, ya sudah sukses. Selesai itu ya. Kalau tidak gagal, selesai juga. Ini saya kasih gambaran berkaitan dengan bagaimana kita membuat sebuah algoritma dalam bentuk flowchart-nya. Bapak izin tanya, Silakan. kenapa bentuk flowchart-nya itu beda-beda gitu, Pak? Oke. Itu ada pengaruhnya gitu nggak? Baik, terima kasih. Memang kita belum nyampe ke materi itu. Saya belum menjelaskan itu. Tetapi saya mencoba memancing bahwa flowchart itu seperti ini. Artinya kalau ada yang bertanya, dari tadi kan berarti menyimak ya. Menyimak apa yang saya sampaikan. Silakan Rifki. Perbedaan simbol dalam flowchart itu buat memudahkan kita memahami isi flowchart. Misalkan kayak belah tepat gitu, jadi kita tahu kalau itu sebuah keputusan decision kayak tadi ya, dia bisa punya dua output ya atau tidak. Terus kalau misalkan Oke, terima kasih. Kita berikan Kasih, aplaus buat Rifki. Rifki Pujana ya. Simbolnya tadi mulai selesai. Simbolnya seperti itu. Terus proses simbolnya seperti itu. Mulai selesai itu kalau pertanyaannya di sini, notasi ialah digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir suatu algoritma. Jadi kalau ada simbol seperti itu, oh mulai. Nanti kalau di ujung lagi berarti selesai. Simbol ini proses. Yang berikutnya, kalau ada seperti ini, sudah pasti pilihan. Jadi berikutnya, ada input atau output. Nanti sambil dibaca ya notasinya. Kalau panah itu wajib ada, itu menunjukkan arah. Arahnya itu kan kalau tadi kan ada arahnya itu ke kiri, ada ke bawah atau ke kanan gitu ya. Jadi menunjukkan arah. Gimana tadi Nur Hamidah Panca? Alhamdulillah sudah jelas, Pak. Ya, Pak. Bentar, Pak. Nah, sudah. Ini tentang apa nih? Boleh diceritakan dulu? Ini kegiatan sehari-hari dimulai dari pagi-pagi mulai, kemudian mandi, lalu sarapan. Ini sebenarnya berangkat ke sekolah sih, Pak, tapi dengan menggunakan ojek online. Sarapan, kemudian berpamitan, lalu apakah sudah berpesan ojek online? Jika ya, maka naik ojek online. Jika tidak, pesan ojek online, lalu naik ojek online. Kemudian sampai di sekolah, lalu selesai. Udah bagus sih Pak, udah betul. Di sini juga udah ada proses kayak buat decision apakah dia udah mesen ojek online atau enggak. Udah lumayan bagus sih Pak. ditambah delay mungkin Pak pas habis pesan ojek online gitu kan harus menunggu dulu. Oke, itu kan jadi pengetahuan baru ya. Di mana ditaruhnya delaynya? Bagian setelah pesan ojek online. Dulu, kalau mau buka LKPD, lembar kerja peserta didik pengetahuan, apa yang kita kerjakan? Cukup Anda klik ini, klik, ada 5 orang berarti ya, sudah ada 5 orang yang sudah membuka. Saya coba continue. Nah, udah di sini. Silakan download file LKPD keterampilan dengan klik tautan ini. Setelah itu dikerjakan. Nanti saya tunjukkan cara-caranya. Setelah itu dikerjakan, terus ikuti ketentuan yang ada pada LKPD
Setelah selesai dikerjakan, upload kembali pada menu di bawah ini. Berarti di sini nanti tinggal drag ke sini ya. Drag ke sini. Terus sebaik-baiknya tipe file itu PDF. Tetapi kalau memang di komputer kalian PDF convert ke PDF-nya belum, boleh menggunakan file doc. Nanti ketuanya ada Haikal, ketua kelompoknya. Terus ada Rifki Bujana. Yang kelompok ketiga ada Evan. Nanti Evan silakan dicari temannya. Sudah terlihat, Pak? Sudah terlihat. Oke, Pak. Tadi yang nomor 1, kan saya menganalisis kegiatan sehari-hari yang sering dilakukan berulang. Itu sih saya lebih ke masukin keseharian sih, Pak. Dari bangun tidur sampai tidur lagi nanti malam. Jadi kan kalau misalkan sesuai daily routine saya, pertama tuh bangun tidur, mandi, habis itu sarapan, membuka laptop, karena kan PJJ, jadi membuka laptop, habis itu sekolah, makan siang, mandi sore, makan malam, sikat gigi, tidur, dan selesai. Seperti itu sih, Pak, untuk kegiatan sehari-hari yang sering dilakukan berulang-ulang. Mulai, habis itu langsung ke decision yang tadi, apakah layar monitor sudah menyala. Kalau emang misalkan dia belum menyala, kita harus nyalain monitor dulu, baru tekan tombol power. Tapi kalau emang udah nyala, kalau misalkan dia true atau iya, berarti kita tekan tombol power, maka outputnya komputer akan menyala dan selesai. Nah, sedangkan untuk yang mematikan, kan dia lebih panjang, seperti yang tadi saya bilang. Pertama mulai, ada decision juga, apakah semua aplikasi yang berjalan di komputer kita udah tertutup? Kalau emang belum, kita harus tutup aplikasi dulunya, baru kita ngeklik logo Windows untuk mematikan. Sedangkan jika emang kita sudah yakin aplikasi semua sudah tertutup, kita bisa lanjutin ke proses ya. Kita klik logo Windows, kita klik logo power, kita klik logo turn off, habis itu outputnya komputernya akan mati atau turn off. Dan rangkaian flowchart-nya selesai. Seperti itu, Pak. Oke. Dipersilakan, ada yang mau mencoba mengambil kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Mungkin saya dapat menyampaikan kesimpulan dari saya, Pak. Baik, silakan Evan. Oke, baik. Terima kasih, Pak Arif. Mungkin dari saya sendiri kesimpulannya itu mungkin kita ambil dari sisi untuk pemrograman dulu. Flowchart itu dapat membantu untuk menggambarkan atau untuk mensimplifikasi bagaimana kita untuk urutan penyelesaian suatu masalah. Dengan bantuan flowchart tersebut, kita dapat memvisualisasi dan mengurutkan bagaimana cara-cara secara sistematis permasalahan tersebut dapat dipecahkan. Jadi dapat digambarkan secara sederhana dan secara rapi. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari ini dapat diaplikasikan juga seperti dalam memecahkan masalah sehari-hari. Contohnya tadi seperti bagaimana cara urutan menyalakan komputer atau pergi ke sekolah. Ini dapat juga digambarkan dalam urutan flowchart, di mana permasalahannya itu dapat diurutkan dan digambarkan secara berurut dan sistematis. Mungkin itu adalah kesimpulan dari saya, Pak. Anak-anak semuanya yang saya banggakan pada pertemuan kita pada hari ini, yang kita bahas adalah algoritma. Algoritma itu dari tadi kita lakukan langkah-langkah yang lebih logis gitu ya, logis, terurut dan sebagainya, sehingga kita dalam menyelesaikan sebuah masalah itu ada runtutannya. Jadi kalau dibuat algoritma seperti itu, ketika di ujung ada hasil yang tidak pas, maka kita bisa merurut ke belakang salahnya mulai di mana. Kalau kita tidak melakukan itu, maka kita akan kerepotan. Kalau ada kendala di belakang, kita mulainya dari mana ya supaya mudah. Itu seperti itu. Jadi untuk pertemuan kita yang minggu depan, kita akan belajar lebih jauh lagi tentang algoritma ini dan coba kita implementasikan nanti dalam bahasa Pascal yang sederhana dulu, atau bisa juga kita nanti belajar bahasa C. Boleh, silakan Nur Hamidah. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan belajar hari ini, marilah kita tutup kegiatannya dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Slide. Semoga ilmu yang diberikan Pak Arif dapat kita terima dengan baik. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Arif.
Baik, nah terima kasih semuanya. Kita akhiri kegiatan kita pada siang ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.